Tuhan begitu baik dan Tuhan masih mengizinkan kita untuk melayani Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, terima kasih untuk Bapak dan Mama Gembala yang masih memberikan saya kesempatan untuk melayani Tuhan. Saya percaya bahwa hidup ini semua ada dalam rencana Tuhan. Sekalipun beban masalah hidup menindih hidup kita, namun kasih Tuhan tidak pernah pudar dalam hidup ini. Kasih Tuhan itu mengalir sampai hari ini. Dan saya pribadi bersyukur untuk Tuhan. Tuhan begitu baik. Tuhan boleh memberikan hati yang bersih, hati yang murni tulus untuk terus mencari Tuhan. Puji Tuhan. Saya tidak berkomentar panjang lebar, waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ingin membagi satu ayat saja buat kita semua. Ayat firman ini semenjak siang tadi kita bertiga dalam doa puasa, kita membahas tentang firman ini. Saya tergerak sekali, masih dibawa oleh Roh Kudus mengingatkan saya untuk ayat firman Tuhan ini tentang situasi dan keadaan yang terjadi hari-hari ini. Keadaan, situasi, kehidupan manusia terkadang membuat kita mau maju atau tidak. Namun ketika kita mau duduk di kaki Tuhan, Roh Kudus terus mengingatkan dan menguatkan kita untuk melihat Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini terdapat di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Saya senang kita baca bersama-sama secara perlahan-lahan dan kita akan mengikuti setiap kata-kata dari firman Tuhan ini. Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11 dengan perikop nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Tuhan. Dipersilakan semua, mari bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Sekali lagi saya baca judul atau perikop Lembaga Alkitab memberikan judul nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. 1, 2, 3 kita baca secara bersama-sama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi
dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah akan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan ini. Bagi kita, firman ini sudah seringkali disampaikan oleh hamba Tuhan, oleh Bapak dan Mama Gembala juga buat ketemu semua. Namun malam hari ini Roh Kudus mengingatkan kita untuk kembali belajar tentang firman Tuhan ini, sehingga dengan firman Tuhan ini kita semakin teguh beriman kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, judul daripada pembacaan ini adalah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Saya memberikan tema pentingnya rendah hati dan hidup meneladani Tuhan Yesus. Pentingnya rendah hati dan hidup meneladani seperti Kristus. Malam hari ini firman Tuhan ini memberikan penekanan bagi kita. Kalau Rasul Paulus menulis surat ini, surat Filipi, saat dia dalam perjalanan pelayanan yang kedua menuju ke kota Filipi di Makedonia, saat itu Paulus melihat kehidupan orang-orang yang ada di Filipi. Mereka mencoba untuk tidak banyak orang Yahudi, mereka membangun sinagoge atau tempat untuk beribadah. Ketika dalam perjalanan Paulus, dalam perjalanan pelayanan yang kedua, dia tiba di kota Filipi. Di sana dia memuji orang-orang percaya yang ada di sana dengan iman. Setelah itu dan dia boleh mengajak mereka untuk membangun sebuah gereja untuk Tuhan. Dan orang-orang yang ada di kota Filipi saat itu mereka begitu setia, sehingga apa yang terjadi, Paulus memuji iman mereka. Paulus mengakui bahwa mereka selalu mencari Tuhan. Dengan demikian Paulus terus memberikan nasihat bagi mereka. Satu tujuan daripada penulisan kitab Filipi ini adalah memberikan nasihat dan bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam pembacaan kita, pada ayat yang pertama menulis, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih. Cuma di dalam Kristus saja itu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Di luar daripada Kristus, seringkali kita berjalan dengan hikmat manusia, pikiran kita sendiri. Kita tidak mendengar nasihat yang disampaikan. Dengan kasih dari Tuhan, Tuhan selalu memberikan kita ajaran-ajaran yang baik ketika kita ada di dalam Tuhan. Paulus memberikan penekanan kepada jemaat yang ada di Filipi supaya mereka tetap beriman kepada Tuhan. Mereka tetap percaya, mereka tetap sehati, seia, sekata dalam persekutuan mereka. Mereka terus mencari Tuhan. Pada ayat yang ketiga dia katakan bahwa mereka tidak mementingkan diri sendiri. Tidak harus boleh menganggap dirinya lebih, harus ada kerendahan. Kerendahan itu penting ada di dalam diri kita. Kerendahan itu berbicara tentang kehidupan surgawi. Kerendahan yang dari Tuhan itu bicara tentang kehidupan yang berasal dari Tuhan. Manusia di dunia seringkali hidup dalam keegoisan. Egois, mementingkan diri sendiri, tidak perlu dengan orang lain, terserah. Tetapi jika kita yang ada di dalam Tuhan, maka saya percaya
akan saling menolong satu dengan yang lain. Dan itu terbukti dalam kehidupan orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan. Banyak orang yang mengaku Tuhan, tetapi sedikit yang bisa melakukan firman Tuhan. Itu yang terjadi hari-hari ini. Sehingga Paulus memberikan penekanan kepada jemaat yang ada di Filipi supaya mereka hidup dalam persatuan kepada Tuhan. Mereka hidup di dalam kasih, mengasihi satu dengan yang lain. Hidup dengan kerendahan hati. Ya, kerendahan hati itu beda dengan kerendahan diri. Rendah diri beda dengan rendah hati. Orang yang rendah hati itu orang yang memiliki hati yang tulus. Dia akan bisa terima apa adanya. Walaupun situasi itu berat, masalah tantangan itu berat, difitnah, diolok, dicaci, tetapi dia akan terima dengan rendah hati, dengan bersyukur kepada Tuhan. Dan kita harus mengetahui bahwa janji Tuhan, ketika orang yang melakukan kerendahan hati, dia akan menerima ganjaran kehormatan yang Tuhan berikan. Ganjaran kemuliaan Tuhan taruh dalam hidup ini. Tuhan itu terlalu baik. Dia memberikan sesuatu kekuatan bagi kita bagaimana menjadi orang yang beriman di dalam Tuhan. Memberikan kita kuat, kita mampu menghadapi segala hal. Situasi sementara ini terkadang membuat kita menjadi berpecah. Artinya sudah, yang mau jalan maju-maju, yang mau mundur-mundur, tidak bersatu. Saat ini Roh Kudus mengingatkan kita untuk kita mau bersatu. Jemaat ini harus bersatu hati, bersatu pikiran, bersatu perasaan, untuk satu tujuan. Tujuan kita cuma untuk Tuhan. Jadi saya duduk renungkan firman ini, benar. Akhir-akhir ini Tuhan menuntut kita untuk harus rendah hati. Penting sekali ada kerendahan dalam diri kita. Ketika ada kerendahan, maka kuasa Allah akan hadir, memberikan penghiburan, kekuatan, kemampuan untuk kita mampu menghadapi segala hal. Dan itu yang terjadi. Tetapi kalau kita melangkah dengan keegoisan, dengan kepentingan kita, maka yang kita lihat di depan sana kehancuran. Tuhan pasti memberi ganjaran bagi kita ketika kita mulai mengendalikan kekuatan keegoisan kita. Dan saat ini di dalam jemaat Tuhan, pentingnya rendah hati untuk hidup sesuai dengan teladan Kristus. Tuhan Yesus boleh mengorbankan dirinya, mati di salib, menderita karena dosa kita. Sebuah kerendahan hati yang telah dilakukan oleh Yesus menuntut kita sebagai orang percaya untuk harus melakukan itu dalam hidup kita. Apa tujuan kita sebenarnya untuk Tuhan? Satu tujuan, kita akan memperoleh hidup yang kekal, upah yang Tuhan sediakan. Untuk itu malam hari ini firman Tuhan datang menekankan kepada kita sebagai anak-anak, sebagai pemuda, sebagai keluarga. Kita belajar hidup di dalam Kristus. Di dalam Kristus ada nasihat. Orang tua kasih nasihat kepada anak-anak, mari tunduk dan dengar. Orang tua memberikan petunjuk yang baik, mari tunduk dan dengar. Karena nasihat itu mengandung janji di dalam Tuhan. Ketika kita mendengar nasihat, maka kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Penghiburan kasih. Iya, dalam keadaan yang sulit sekalipun, Tuhan memberikan kita jalan keluar. Tuhan menghibur hati kita. Lalu yang berikut adalah persekutuan roh. Di dalam jemaat Tuhan, kita harus satu roh di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita harus ada persekutuan di dalam roh untuk membangun rumah Tuhan atau membangun hubungan kita dengan
bersyukur kepada Tuhan. Demikian dengan kehidupan kita. Sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita satu hati sudah. Jangan kita beri celah lagi kepada iblis untuk memecah belahkan iman kita kepada Tuhan. Iblis datang dengan berbagai macam cara untuk mengganggu iman kita. Ketong saling menjatuhkan, ketong saling menceritakan, menjelekan. Stop sudah. Waktu Tuhan sekarang, kita ada di dalam kerendahan, mengikuti teladan Kristus, guna hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan mau hidup kita sesungguhnya, hati kita harus tulus bagi Tuhan. Keadaan situasi hari-hari ini membuat manusia tawar untuk mencari Tuhan. Tetapi kalau kita yang tetap duduk di kaki Tuhan akan mengerti bahwa Tuhan selalu memberikan didikan yang baik bagi kita. Jangan coba-coba bermain dengan Tuhan. Semua ada ganjaran. Perbuatan yang baik akan menerima ganjaran yang baik. Perbuatan yang jahat akan menerima ganjaran yang jahat. Untuk itu mari tetap rendah hati bagi Tuhan. Ikuti teladan Kristus. Apa yang Tuhan mau dari kita, kita belajar mengikuti. Saya melihat Bapak dan Mama Gembala ini, mereka adalah kakak saya. Saya melihat mereka punya kasih yang begitu besar. Kasih yang luar biasa. Itu artinya firman Allah itu berakar dalam hidup mereka. Sangat kuat sekali. Yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Saya bilang sama Mama Gembala dan Ibu Ulo, akhir-akhir ini orang semua terlihat beribadah, rajin sekali beribadah. Tetapi firman Tuhan berkata, di luar tersusun rapi, di dalam penuh tulang belulang. Hidup beribadah, sesungguhnya kehidupan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kasih saja sudah tidak bisa, rendah hati saja sudah tidak bisa. Itu yang terjadi. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan jika itu ada di dalam setiap pribadi kita. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mau kita harus membagi kasih untuk orang lain. Tuhan mau kerendahan itu ada dalam diri kita. Tuhan mau sikap-sikap surgawi itu ada dalam diri kita. Ketika Tuhan beri kesempatan, mari kita kerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar bagi Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan bahwasannya Tuhan itu baik. Kalau saya masih bisa berdiri dan melayani Tuhan, itu semua karena kerendahan Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Untuk itu malam hari ini saya mengajak anak-anak remaja, sekolah minggu, Bapak Ibu sekalian, mari kita satu hati. Rendah hati itu penting. Rendah hati itu penting. Jangan kita sombong, jangan kita tinggi hati. Amsal pasal 15 ayat 38 berkata bahwa kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 22 ayat 4 katakan ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan dan kehormatan. Kolose 3 ayat 12 kenakanlah kerendahan hati itu. Sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, mari kenakan rendah hati itu dalam diri kita. Orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Orang-orang yang selalu mau hidup bergaul dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Masalah berat orang mau fitnah, olok, caci maki, mau kasih hancur di sana, tetap terima kasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dan itu yang saya lihat ada di Bapak dan Mama Gembala. Puji Tuhan, saya bersyukur kedua hamba Tuhan yang memberikan teladan yang baik, memberikan contoh yang baik, tidak pernah pudar kasih mereka. Tuhan mengasihi kita semua. Mari kita tetap bersatu di dalam Tuhan. Dalam persekutuan ibadah kita bersatu, satu pikiran, satu roh,
satu tujuan adalah untuk Tuhan. Ketong datang di gereja, tong tidak punya tujuan yang lain. Tujuan itu untuk kita mau menerima upah yang Tuhan sediakan. Ada banyak rupa-rupa yang ada di dunia ini, tetapi rupa-rupa dunia hanya membawa kita kepada kehancuran. Ketika kita datang mencari Tuhan, maka Tuhan menyediakan yang terbaik dalam diri pribadi kita. Saya tidak banyak bicara tentang firman Tuhan. Satu kesimpulan yang terakhir, mari tetap hidup dalam kerendahan dan mengikuti teladan Kristus. Kalau Yesus bisa rela menderita mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, apa yang harus kita buat? Kita mengasihi Tuhan sebulat-bulat hati kita. Biarlah Tuhan terus mengasihi hidup kita hari ini dan untuk selama-lamanya. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala